Anda kembali menyaksikan segmen Business Bites dan masih bersama kami Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan Cecep Muhammad Wahyudin. Ya Pak Cecep, melanjutkan pertanyaan tadi saya di akhir segmen sebelumnya terkait dengan literasi masyarakat. Apakah sebetulnya memang pemerintah sudah mengupayakan literasi atau ada masukankah dari kacamata Anda sebagai Kadin Indonesia yang sudah berkomunikasi sering dengan pemerintah? Ya tentu pemerintah selalu berkomunikasi dengan kami ya. Dalam hal ini kita fokus kepada neraca komoditas. Jadi neraca komoditas itu kita melihat kemungkinan besar ke depan dengan adanya potensi kebutuhan market yang baru. Jadi dengan adanya MBG ini menciptakan kebutuhan yang baru. Contoh di ayam itu diprediksi akan ada kekurangan sekitar 300 ribu ton di tahun 2026 dan di ayam juga kurang lebih sama. Nah ini bagaimana kita menyikapinya? Nah itu di situ kita perlu adanya satu komunikasi yang lebih komprehensif. Jadi bagaimana kita bisa memberikan stimulus kepada pelaku-pelaku bisnis ini untuk meningkatkan produksi mereka. Nah ini yang menjadi satu dampak positifnya lah ke depan yang munculnya peluang-peluang bisnis bagi kita. Nah tentu pemerintah dengan dasar data ini justru kita sebagai swasta akan memberikan komunikasi ya dua pihak sehingga menghasilkan literasi yang baru tentunya untuk kedepannya akan seperti apa itu. Sehingga dengan berbagai kebutuhan tersebut, salah satu stimulus pemerintah lainnya adalah Koperasi Daerah Merah Putih. Ini juga menjadi salah satu hal yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mencari modal Ya. untuk membuka usaha tersebut, betul Pak ya? Betul sekali, justru saya itu melihatnya luar biasa sekali Presiden kita ini membuat satu program. Kalau saya melihat program ini adalah sebuah ekosistem yang menganut pada inclusive closed loop system. Ya, bagaimana membuat satu ekosistem yang satu dengan yang lain itu menjadi satu keterkaitan. Pak Prabowo sudah membuat program KDMP, ya Koperasi Desa Merah Putih. Pak Prabowo juga menciptakan program SPPG atau MBG, makan bergizi gratis. KDMP ini sebagai produsen ataupun sebagai supplier dan si SPPG atau MBG ini sebagai market. Jadi dua ini kita maksimalkan, ini akan menghasilkan perputaran ekonomi yang luar biasa. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya hal ini gitu. Jadi di dalam hal ini kita fokus saja ke dalam kebutuhan ya sebagai captive market di SPPG. Bayangkan satu SPPG kan tadi saya sampaikan itu 36 juta untuk belanja bahan baku setiap hari dari satu SPPG. Kalau di dalam satu kecamatan, seperti di kecamatan saya itu ada 20 SPPG. Berarti kan akan ada sekitar 720 juta rupiah per hari itu yang diserap dalam program ini. Tentu ini akan belanjanya ya ke pasar tradisional, ke KDMP, ke UMKM dan sebagainya. Memang di dalam program ini juga dipagarinya luar biasa. Seperti ada pelarangan menggunakan produk-produk ultra processing. Ini juga luar biasa. Artinya untuk meningkatkan konsumsi atau produksi-produksi dari UMKM sekitar. Tidak menggunakan produk-produk dari industri. Kecuali susu ya. Nah ini luar biasa kalau menurut saya. Gitu. Tapi pada akhirnya keputusan semua berakhir pada mereka yang mau membuka usaha, Pak. Ya. Maksud saya itu modal banyak, bahkan juga banyak yang berupaya untuk mencari suntikan. Salah satunya saya punya rekanan yang meminta willing saya sendiri untuk apakah mau nih kasih modal agar bisa ngasih dari supplier ke SPPG. Tapi kan pada akhirnya banyak sentimen yang membuat mereka ragu. Di lapangan itu apa sih yang membuat mereka ragu untuk maju, untuk membuka usaha, ngasih modal dan juga menciptakan sebuah usaha peternakan telur misalkan? Ya, nah ini kekhawatiran masyarakat itu karena mungkin pengalaman masa lalu ya. Artinya kan ini adalah kebijakan politik ya. Kadang-kadang kan udah terlalu a priori terhadap kebijakan politik. Masyarakat itu tertentu mengatakan bahwa kebijakan ini tidak akan tahan lama, hanya sesaat, hanya kebijakan politik semata. Sebenarnya Pak Prabowo melihatnya ini bukan sebatas pada kebijakan politik, tetapi memang menciptakan ekosistem ekonomi yang luar biasa di tingkat desa. Jadi adanya tidak ada program ini, tetapi ketika nanti sudah berjalan, itu otomatis akan berjalan secara sendiri, autopilot. Nah contoh di dalam dapur aja dulu. Sekarang bisnis apa sih? Saya juga basicnya kan bisnisnya ada restoran ya. Bisnis restoran hari ini juga sedang lesu. Tetapi ketika kita bicara membuka dapur, SPPG itu kan jelas captive market. Kita melayani, apalagi sekarang kebijakan baru dari BGN itu,
melayani dengan pemerataan ini melayani lebih dari 3.000 atau kurang dari 3.000, mitra itu tetap dibayar 3.000 porsi per hari. Jadi itu adalah captive market yang harusnya ditangkap gitu loh. Sama dengan tadi, misal bicara telur. Udah jelas kok marketnya akan diserap oleh SPPG. Artinya bahwa kalau udah diserap sama SPPG berarti captive marketnya udah jelas. Jadi keraguan-keraguan itu memang harus ditutupi dengan literasi-literasi yang disampaikan oleh pemerintah. Ya dalam hal contoh sekarang ini kan bagian daripada memberikan literasi kepada masyarakat, pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan peluang bisnis ini. Gitu. Untuk daerah 3T sendiri Pak, ini kan kalau melihat ada beberapa daerah 3T misalnya di dekat pesisir, sehingga sumber daya mereka akan lebih kaya terhadap ikan misalkan. Apakah kebijakan tersebut juga tepat untuk diberlakukan di sana dan bisnis di sana tuh ke arah sana juga Pak, di daerah 3T tersebut untuk SPPG-nya? Ya, memang kendala terbesar di 3T ini adalah distribusi. Kan artinya di dalam menu MBG itu tadi kan dijelaskan harus memenuhi syarat yang 5 tadi ya. Nah, otomatis anggaplah di pesisir. Di pesisir itu berarti mereka minim bahan pertanian. Nah, kemudian sebaliknya di lahan yang tinggi dia minim produk hewani asal pesisir seperti ikan. Nah, justru kendala terbesar tapi menjadi peluang bisnis terbesar juga hari ini adalah di logistik sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa menyambungkan dan bisa mendistribusikan produk-produk ini supaya bisa merata di seluruh Indonesia. Baik, kita menemukan lagi nih satu sektor lainnya juga berpeluang dari bisnis, bukan bisnis ya, program MBG ini, salah satunya logistik. Nah, kita ngomongin soal hulu ke hilir antara MBG atau para petani ke konsumen atau mereka yang menerima MBG. Tapi di tengah-tengahnya sendiri, dampak ekonomi seperti apa? Apakah ini menjanjikan? Contohnya pedagang warung kelontong atau pedagang di pasar, apakah mereka juga ikut terdampak, Pak? Oh, sangat terdampak ya. Jadi kan kita paham ya di tahun lalu after COVID kemudian mulai merebaknya adanya e-commerce ya, pasar-pasar tradisional ini banyak yang udah sepi, bahkan ada beberapa yang tutup. Dengan adanya program MBG ini mulai bersemangat kembali, mulai bergairah kembali. Di mana masyarakat ini kan bukan masyarakat, artinya SPPG ini kan belanja pasti yang terdekat. Yang terdekat tuh di mana? Ya pasar tradisional. Nah, ini mulai menghidupkan kembali. Jadi selain kita bicara masalah bisnis-bisnis baru ya, tadi misalkan antara hulu dan hilir ini ada yang di tengah-tengah. Salah satunya tadi traders bisa masuk di sana, logistik bisa masuk di sana. Dan ada satu lagi yaitu mini processing. Jadi bagaimana kita menerapkan sistem di SPPG itu supaya semi industri. Nah, semi industri itu harusnya menggunakan produk-produk dengan kaidah yang ready to cook. Karena dengan adanya ready to cook ini berarti ada peluang bisnis baru lagi nih bagi KDMP, bagi UMKM. Ya seperti di SPPG saya yang dilakukan di Cipanas, di Cianjur, kami menerapkan pola sistem itu. Jadi proses persiapan itu dilakukannya di supplier. Nah, suppliernya itu siapa? Di sini adalah KDMP. Jadi proses preparing seperti kalau kita mau menggunakan mix vegetable. Mix vegetable itu kan isinya tuh ada buncis, ada wortel sama ada jagung. Yeah. Nah, ini prosesnya pengupasan, pemotongan itu dilakukannya di KDMP. Belum lagi UMKM seperti yang membuat tempe. Nah, tempe, tahu, termasuk juga ayam. Ayam juga proses slicingnya, proses pemotongannya itu dilakukannya di KDMP. Ini juga menjadi peluang besar juga. Baik, pertanyaan terakhir Pak, dari kacamata Anda sebagai Kadin Indonesia. Apa saja sebetulnya kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga optimisme melihat bahwa targetnya semakin diperluas. Karena kan kalau sekarang sudah ada 39,6 juta penerima dan targetnya akan ada di 82,9 juta di akhir tahun ini. Bagaimana? Ya, kalau kita sih melihatnya pemerintah ini udah tepat ya, udah sesuai nih jalurnya. Yang tadi saya pemerintah udah menciptakan satu ekosistem closed loop ya. Udah menciptakan marketnya, udah menciptakan produsennya. Tinggal bagaimana menyambungkan ini dan membuat satu stimulus-stimulus baru. Seperti misalkan memberikan modal kerja, ya, artinya pinjaman dengan bunga rendah, kemudian dengan segala hal lah yang berkaitan dengan UMKM ini supaya hidup. Tetapi dari satu sisi lain, pemerintah juga harus memberikan istilahnya itu ini loh produk-produk yang
dibutuhkan produk-produk yang harus diciptakan oleh produsen-produsen baru. Nah, bicara masalah optimisme, ya Kadin sangat optimis dan bisa tercapai lah gitu target pemerintah yang tadi besar tadi. Baik, terima kasih dialognya sangat menarik dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Telah bergabung bersama kami dan berdialog Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan Cecep Muhammad Wahyudin. Dan pemirsa, usai jeda rekan saya Ellen Gracia masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya di Nusantara Economic Update. Tetaplah bersama kami.